Ada, Bu. Iya, Bu. Bapak Ibu nanti selamat pagi. Ya. Iya. Ganti kami kan ada tenar. Karena lagi siapa ada tenar dulu. Rasanya ya. Oh, makan sih kalau tenar. Warna merah ya. Buatan, Bu.
Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak yang terkasih, marilah kita mengawali kegiatan kita pagi ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari baru ini dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan kasih yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua, sehingga kami semua dapat kembali berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu hari ini dapat menjadi bekal pesiaran hidup kami, terutama panggilan kami sebagai guru, sehingga kami dapat melayani orang-orang di sekitar kami dengan baik. Tuhan bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Matius, bab 18, ayat 21, dilanjutkan bab 19, ayat 1. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu,
hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang berdosa akan merasa terbuang di antara orang beriman yang lain. Dia harus keluar rumah, pergi, bahkan harus pergi jauh ke tanah asing. Yehezkiel dengan semangat kenabiannya menyadarkan umat Israel agar mengetahui bahwa di pembuangan itu harus belajar menghargai kesetiaan Allah. Ingatlah bahwa mereka dibuang karena mereka tidak setia kepada Allah yang selalu setia. Bapak, Ibu, guru yang terkasih, pengampunan merupakan anugerah yang amat istimewa dalam hidup manusia. Orang atau bangsa bisa melakukan kesalahan. Tetapi bila ada pengampunan, orang menemukan kesempatan untuk memperbaharui kehidupannya. Jawaban Yesus pada Injil hari ini yang mengatakan kita harus mengampuni sampai 70 kali 7 kali menunjukkan bahwa pengampunan itu sangat dibutuhkan dan hendaknya diberikan tanpa batas. Ini merupakan kelegaan bagi orang berdosa. Dengan anugerah seperti ini, orang bisa memperbarui hidupnya dengan hidup yang baru. Karena roh kasih pengampunan Allah, kita bisa mulai setia kepada Allah. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sadar bahwa kami orang berdosa. Curahkanlah rahmat pengampunan-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh dapat hidup kembali sesuai dengan kehendak-Mu, dan terus berusaha untuk setia kepada-Mu. Kami pun percaya bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami. Maka pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan doa dan permohonan-permohonan kami. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk para suster OSF, Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati SD Marsudirini. Tuhan, kami mohon berkat-Mu agar pekerjaan kami hari ini Engkau beri kemudahan dan kelancaran. Berilah kami semangat dan ketekunan di dalam kami menyelesaikan pekerjaan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua di rumah yang mendampingi anak-anak dalam belajar jarak jauh.
Semoga Engkau memberikan kesabaran kepada para orang tua dan juga memberikan ketekunan sehingga mereka dapat mendampingi anak-anak di dalam belajar. Tak lupa juga kami berdoa untuk siswa-siswi kami, anak-anak SD Marsudirini yang saat ini sedang belajar di rumah. Semoga Engkau memberikan semangat di dalam belajar sehingga mereka tetap bisa belajar dengan baik walaupun mereka berada di rumah masing-masing. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sebentar lagi akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-75. Kami bersyukur ya Bapak bisa menikmati kemerdekaan selama 75 tahun. Bangsa kami khususnya dan warga negara Indonesia. Berkatilah para pejuang, para pahlawan yang sudah mendahului kami pada masa-masa penjajahan dan pada masa-masa revolusi fisik, yaitu pada masa memperjuangkan dan juga mempertahankan kemerdekaan. Kami juga berdoa untuk para pahlawan yang tak dikenal, yang telah gugur membela bangsa dan negara kami. Senantiasa mereka Kau berikan tempat yang terbaik. Dan kami sebagai pewaris bangsa ya Bapak, berkatilah agar kami dapat menjalani pada masa kemerdekaan dengan baik, dengan bekerja keras, demi kelancaran dan juga demi masa depan bangsa kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kami dimanapun mereka berada, Allah Bapa di surga, kami mohon berkat agar senantiasa keluarga kami Kau anugerahi kesehatan, rezeki yang cukup. Bantulah keluarga kami dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sepanjang hari, agar berjalan dengan Allah Bapa, berkatilah keluarga kami, agar dalam keluarga kami selalu ikut saling membantu satu sama lain, sehingga kami pun dapat teladan keluarga kudus di masa depan. Kami Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan ujuk-ujuk berbeda. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Demikianlah ya Tuhan, segala doa dan permohonan kami. Kami percaya bahwa Engkau akan mengabulkan sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, penolong kami, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria, doakanlah kami. Santo Fransiskus Asisi dan Ibu Magdalena Danu, doakanlah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanlah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanlah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru. Terima kasih.